Selamat pagi, selamat memasuki hari baru. Ibu bapa, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan terus menyertai kita sehingga kita bisa memasuki hari Senin ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudaraku, saat ini sedang heboh atau viral orang yang memamerkan gaya hidup yang mewah. Rumahnya bak istana, motor tunggangannya berharga miliaran rupiah, hobinya menerbangkan pesawat. Orang bilang gaya hidup hedon atau pola hidup yang menekankan kepuasan dunia. Ada istilah untuk mereka itu. Ada istilah crazy rich, dan ada pula sebutan sultan. Semua istilah itu hendak memperlihatkan betapa kayanya seseorang, sekaligus betapa mewah kehidupannya. Konon, ada dua orang yang hidupnya amat berbeda. Yang satu bernama Lazarus, seorang pengemis, tubuhnya tak terurus, penuh borok, sehari-hari berbaring di depan pintu rumah si orang kaya. Cuma anjing yang mau menghampiri, itu pun untuk menjilat boroknya. Sedangkan orang kaya, busana yang dipakai serta gaya hidupnya berbalutkan kemewahan. Ketika hidup mereka berakhir, ternyata situasinya berubah posisi. Lazarus dibawa oleh malaikat, sedangkan orang kaya cuma dikuburkan. Tidak berhenti di situ. Si pengemis dipangku Abraham, tanda ia berbahagia. Bagaimana si orang kaya nasibnya? Ia tidak berada di tempat sebahagia Lazarus. Minuman pun tak ada. Ia sangat kehausan, tapi tidak berdaya. Ia benar-benar berada terpisah dan tak terjembatani. Sungguh mengenaskan nasib si orang kaya setelah hidupnya di dunia berakhir. Kemewahannya berakhir, penderitaannya dimulai. Semasa di dunia, ia bisa hidup glamor, serba ada. Setelah periode di dunia berakhir, air setetes pun ia tidak miliki. Sekaligus kebutuhannya tidak bisa dipenuhi. Air, tanda kebutuhan paling sederhana saja, ia tidak punya. Saudaraku, dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi, Allah tidak melihat kekayaan sebagai pangkal yang menyebabkan orang kaya itu menderita. Dalam Alkitab, tidak ada larangan menjadi kaya. Namun, sebab musabab orang kaya itu menderita adalah ketidakpeduliannya. Setiap hari ia melihat Lazarus. Setiap hari pula ia tidak mengacuhkannya. Orang kaya itu tidak melihat kekayaannya sebagai pemberian Tuhan yang harusnya dipakai menolong orang lain.
ia salah mengelola kekayaan yang dimilikinya. Ia tidak melihat penderitaan orang lain menyentuh kalbunya, sehingga meski setiap hari Lazarus berbaring di depan pintu rumahnya, Lazarus tidak merasakan berkat yang dimiliki orang kaya itu. Saudaraku, lewat perumpamaan Tuhan Yesus ini menggambarkan orang kaya itu buta dalam kekayaannya. Dia tidak melihat kemiskinan ekstrim dan nyata yang setiap hari berada di depan matanya. Berarti ia tidak pernah menatap mata yang penuh harap. Ia tidak pernah bisa mendengar suara batin yang merintih. Pola hidup mewahnya mengaburkan pandangan atas orang miskin seperti Lazarus. Saudaraku, ada seorang bernama Tony Rutiman, warga negara Swiss. Tanpa gembar-gembor, dia dengan sukarela diam-diam keluar masuk kampung wilayah terpencil di Indonesia. Dengan keahliannya, ia mengajak warga gotong royong membangun jembatan gantung sendiri karena akses jalan terputus. Dia sudah membangun puluhan jembatan gantung tersebut. Dengan cara itu, dia membantu orang keluar dari kemiskinannya. Tindakannya jelas, keahliannya, kekayaannya membuat orang lain bahagia, juga buat dirinya. Hari ini saudaraku, mari dengan yang kita miliki, sekecil apapun itu, kita menghadirkan kebahagiaan buat orang lain dan juga berdampak buat diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami jiwa yang melek, yang peka atas mereka yang menderita, dan hati yang terbuka membantu mereka yang perlu uluran tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.